Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Di kesempatan kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Ini saya ambil ada 3 pertanyaan dan kemungkinan saya tidak janji beberapa hari nanti saya akan mencari pertanyaan lain yang akan saya jawab sekiranya pertanyaan itu cukup penting untuk persiapan khususnya teman-teman yang akan ke Polandia. Oke, sekarang kita akan membacakan pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan lain, sekiranya kalian ingin, gimana sih ke Polandia? Apa sih prosesnya? Apa sih persiapannya? Kalian bisa cek di video saya. Mana tahu ada pertanyaan teman-teman yang bersangkutan dengan video saya. Jadi teman-teman tinggal simak aja, tinggal tonton aja. Oke, pertanyaan pertama langsung saja karena kita tidak memiliki waktu lama. Sekarang di sini udah jam 8 malam. Ini malam Senin, jadi tadi hari Minggu, tadi juga saya sempat ngedit dan saya sempatkan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama dari Disco Wijaya. Ini udah 6 hari yang lalu. Bang, mau tanya, kalau ke Polandia bawa obat banyak, apakah diperiksa dan dibolehkan dibawa? Bang mau tanya, kalau ke Polandia bawa obat banyak, apakah diperiksa dan dibolehkan? Itu maksudnya. Dari pengalaman saya juga ke sini berangkat itu bawa obat-obatan. Dan obat yang saya bawa itu seperti saya sering sakit gigi. Jadi saya bawa obat sakit gigi ada 3 jenis. Kemudian obat flu, batuk, dan seperti obat demam itu saya bawa Panadol, paracetamol, jenisnya obat tablet semua ya, pil semua. Jadi saya bawa, jadi saya kemas bagus kemasannya. Dan ya di bandara sempat dicek hari itu kalau nggak saya di Turki, karena saya dari Jakarta ke Turki kemudian baru ke Polandia. Jadi sempat dicek, sempat digeledah di imigrasi, dicek gitu apa aja isi barangannya, karena yang obat yang saya bawa itu di tas yang saya bawa ke pesawat ya, naik ke pesawat, bukan di bagasi. Dan cuman diperiksa, dicek, istilahnya dilihat, dan oke, nggak ada permasalahan, nggak ada pertanyaan bla bla bla, nggak ada. Dan untuk prosedur membawa obat ke luar negeri itu sebenarnya kalau di domestik atau di bukan internasional, jadi untuk bawa obat itu kan tanpa ada batasan sebenarnya. Adapun yang batasan itu bentuknya bentuk cair. Jadi kalian bisa membawa obat, namun untuk ke luar negeri itu sebagian masing-masing imigrasi di setiap negara itu berbeda. Jadi kalian harus mempersiapkan, contohnya kayak kalian bawa obat, mungkin kalian punya obat obat khusus yang harus kalian rutin untuk meminumnya. Kalian bisa buat tempatnya itu khusus juga. Contohnya kita punya bag atau punya tas kecil yang bening, yang model plastik ya. Jadi dari luar nampak apa isi dalamnya, khusus kayak P3K gitu. Kalian bisa letakkan di dalam itu. Jadi nggak terlalu ribet, nggak usah kalian letakkan di dalam plastik, bungkus, di packing lagi, nggak perlu. Jadi kalian tinggal beli tas yang bening itu, saya lupa itu namanya apa. Pokoknya dia tas kecil, bentuknya seperti ini, bening. Kayak tempat P3K, obat-obatan. Jadi kalian bisa letakkan, bisa taruh obat kalian di dalam itu. Dan yang pastinya bukan obat terlarang yang dibawa, oke? Jadi untuk obat-obatan sebenarnya itu tanpa ada batasnya, karena itu kan untuk kebutuhan kita di sini dalam kurung waktu lama. Dan ketika kita pun ditanya di imigrasi, kan mau kemana, saya mau kerja, otomatis dia imigrasinya tahu kalian itu bekerja dalam kurung waktu lama. Dan selanjutnya untuk obatan itu, untuk obatan yang jenis pil atau tablet itu diperbolehkan sepengalaman saya. Namun kalian juga boleh searching di internet persyaratan-persyaratan membawa obat ataupun prosedur membawa obat ke luar negeri. Dan untuk obat yang cair itu ada batasnya. Saya lupa berapa mili itu, batasnya 100 mili atau berapa. Itu ada batasnya untuk membawa benda cair. Dan bukan hanya obat-obatan saja yang dibatasi, namun seperti kalian bawa decision ataupun peralatan lain, minuman, ataupun ada khusus obat yang bentuknya cair, itu kalian dibatasi karena itu adalah benda cair. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Ini masih bersangkutan dengan pertanyaan di atas. Tolong dijawab juga contoh obat asma. Apa nih? Inhaler ya, inhaler. Juga kalau di sana bisa beli obat di mana ya? Maksudnya obat yang disebutkan di atas tadi di mana? Di sini ada banyak sekali tempat obat-obatan dijual. Ya sama halnya seperti di Indonesia, di apotik-apotik itu banyak sekali obat-obatan. Namun untuk dosis dan serasinya mungkin kita perlu minum beberapa kali ya baru serasi dengan kita. Dan di sini tuh beda. Contohnya di sini obat itu tergantung, saya perhatikan kalau memang murah harganya ya dosisnya nggak terlalu bagus, efeknya juga nggak terlalu bagus. Tapi kalau obatnya agak mahal itu efeknya juga bagus, dosisnya juga tinggi. Jadi beda harga sesuai harga gitu. Kayak di Indonesia kan kalau kita minum paracetamol yang harganya 1000-an per tablet, mungkin 2000-an, 3000-an seperti obat gigi. Itu tergantung serasinya. Kalau kita serasinya pakai obat gigi ini ya tetap itu aja, meskipun kita beli obat gigi yang mahal kayaknya nggak serasi. Namun kalau di sini itu tergantung harga dan itu menentukan dosis dan reaksi dari obat tersebut. Jadi untuk tempat beli obat di sini banyak apotik. Namun untuk harganya cukup mahal. Karena untuk harga obat-obatan di Polandia cukup mahal. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mempunyai penyakit khusus yang sekiranya rutin harus meminum obat dalam kurun waktu, kalian bisa mempersiapkan obat-obatan selama 1 tahun ke depan, itu tidak masalah. Jangan terlalu banyak juga. Intinya aja kalian minum 1 hari atau 2 hari, 3 hari kalian bisa mempersiapkan obat tersebut. Dan untuk penyakit asma saya sarankan kalau apabila kalian memiliki gejala penyakit yang rentan atau sensitif terhadap cuaca buruk, cuaca ekstrim, cuaca dingin, saya harapkan Anda jangan berangkat ke sini, ataupun kiranya kalian ingin mendaftar, pikir-pikir terlebih dahulu. Dan jikalaupun kalian sudah terlanjur mendaftar, maka lakukan pengobatan secara rutin selagi masih di Indonesia dan menjaga pola kesehatan, karena di Polandia sendiri itu cuacanya cukup ekstrim ketika memasuki musim dingin, itu sekitar minus 20 derajat, bisa sampai segitu. Dan juga sama seperti teman-teman yang mungkin mempunyai gejala penyakit stroke, rematik, asam urat, saya tidak menyarankan dari channel saya ini Anda mendaftar dan berangkat ke Polandia, karena itu berpengaruh negatif terhadap kesehatan teman-teman. Jadi untuk siapa namanya nih, Lahjorlut, apa ini, Lahjorlut, intinya yang pertanyaan ini ya, yang pertanyaan untuk beli obat di Polandianya. Jadi di Polandia mudah mencari obat karena di sini banyak juga apotek, namun untuk harganya cukup mahal. Oke, dan selanjutnya pertanyaan dari Da Musik 1467. Kak, mau nanya, itu pindah-pindah PT bisa ya? Tapi itu harus didiskusikan dengan agen kita atau bisa kita lakukan sendiri. Ini mengenai kerja di sini ya, yang sudah kerja di sini. Jadi begini teman-teman, di Polandia itu kita tidak ada ikatan khusus kepada atau terhadap perusahaan di mana tempat kita bekerja dan juga tempat agensi. Sebelum saya membahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya jelaskan di sini kita bekerja melalui agensi. Jadi jarang sekali ada sebagian, namun jarang sekali yang mereka pekerja migran langsung kerjasama atau kontrak kerja dengan perusahaan di mana dia bekerja. Jarang sekali. Namun kita harus bekerja sama lagi dengan pihak agensi yang mencari pekerjaan kita. Jadi rulesnya seperti ini. Kita bekerja sama dengan agensi ini dengan arti kata kerja gitu, kerja, project, job, kita bekerja sama dengan agensi. Dan tempat kita bekerja yaitu perusahaan ini. Jadi segala tanggung jawab atas kecelakaan, atas asuransi, atas peraturan perusahaan itu ditangguhkan, dibebankan kepada agensi. Contohnya di perusahaan tersebut memberlakukan, misalnya jika terjadi kecelakaan kerja, maka ada sebagian perusahaan yang bertanggung jawab ataupun membantu berapa persen. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka tanggung jawab penuhnya adalah agensi dan juga perusahaan. Jadi kayak 50-50 gitu kalau untuk kecelakaan kerja. Dan apabila dari sebab musabab kecelakaan kerja tersebut terjadi kerugian material,
Contohnya, kamu adalah driver forklift dan kamu ada insiden di tempat kerja kamu, tak kamu nyenggol mungkin benda di perusahaan tersebut dan jatuh dan pecah, dan kerugiannya misalnya sekitar berapa jeloti, sekitar 300 jeloti, misalnya 500 jeloti gitu, sekitar 1 juta sampai 5 juta kerugiannya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh agensi kamu. Dan agensi kamu harus dan wajib membayar kepada perusahaan tersebut, perusahaan yang tadi kamu bekerja. Jadi tanggung jawab penuhnya adalah agensi. Isinya kita atas naungan agensi, kita bekerja untuk agensi, namun kita bekerja di perusahaan ini. Oke, karena yang gaji kita juga agensi meskipun dari perusahaan itu uangnya. Oke, itu untuk kerja di sini ya statusnya. Jadi kalau teman-teman mau pindah perusahaan dari perusahaan A ke B, maka kamu harus melalui prosedur. Ini sebenarnya bukan prosedur pemberlakuan ya. Di sini tidak, karena bagaimanapun meskipun kita bisa pindah, sebenarnya kalau secara hukumnya kita harus menyelesaikan kontrak tersebut. Namun tidak dipungkiri banyak sekali teman-teman yang pindah job dikarenakan tidak betah mungkin dengan agensinya, tidak sinkron mungkin dengan agensinya, ataupun tidak betah ataupun tidak sanggup dengan pekerjaannya sendiri. Jadi kalau kalian ingin pindah, namun saya sarankan jika kalian ingin pindah, jika kalian baru ke Polandia, maka pertahankan dulu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau jamnya bagus itu saya saranin ya bertahan dulu lah gitu, nggak perlu pindah. Kalau oke gajinya, jamnya bagus, oke lah. Namanya sosialisasi di situ mungkin nggak nyaman, itu mungkin beberapa bulan saja. Jadi setelah kalian bisa beradaptasi, saya yakin itu akan nyaman. Dan apabila ada kendala lain, gaji tidak sesuai, potongan banyak dari agensi, kemudian jam kerja juga kurang, kalian saya sarankan langsung pindah, cari pekerjaan, cari job yang gajinya oke, agensinya tidak terlalu banyak potongan, dan juga jam kerjanya itu normal. Sebenarnya tidak ada cara untuk pindah secara prosedur, tidak ada. Ya, namun kalian harus memberitahu ke agensinya kalian akan pindah kapan. Dikarenakan ditakutkan nanti gaji tanggungan kalian tidak dibayar. Dan kalian harus cari tahu dulu, kalau saya pindah dari agensi sini, gaji saya dibayar apa enggak? Atau kalian boleh tanya-tanya ke teman-teman kalian yang sebelumnya yang udah pernah pindah. Kalau tidak dibayar, sekiranya memang tidak lagi dipaksakan, tidak bisa lagi dipertahankan pekerjaan itu, kalau ada job lain yang lebih baik, silahkan pindah. Begitu. Karena banyak kita dari sini agensi kita pindah itu nggak dibayar gaji sisanya. Tanggungan kita 10 hari, 15 hari itu nggak dibayar sama sekali. Dan adapun agensi lain bayar, meskipun tanggungan kita 1 hari di situ, 2 hari tetap mereka bayar. Meskipun ada potongan untuk akomodasi, untuk tempat tinggal, karena kita kan udah tinggal di situ gitu, di akomodasinya, di asramanya. Jadi masing-masing agensi itu berbeda. Jadi untuk pertanyaannya, boleh pindah, tidak perlu istilahnya ada persetujuan kedua belah pihak. Di sini saya ngomong secara lapangan ya, bukan secara prosedur. Saya ngomong secara lapangan yang sering terjadi di sini. Karena kalau saya ngomong secara prosedur, kalau saya bilang kalian harus menghabiskan masa kontrak kalian, takutnya nanti kalian di situ jam kerjanya tidak bagus, jam kerjanya sedikit, kemudian gajinya sedikit, terlalu rendah dan banyak potongan. Karena ini dengan perkataan saya mempertahankan kontrak kalian, malah kaliannya menghabiskan waktu. Sayang. Jadi kalau ada job yang lain lebih baik, silahkan pindah. Prosedurnya seperti itu tadi. Jadi yang penting yang kalian pegang itu working permit. Jadi ketika kalian masuk ke agensi tersebut, pastikan kalian sudah memegang working permit. Biasanya dalam pengurusan working permit itu sekitar paling lama itu 3 bulan. Pernah sih sampai 4 bulan. Tapi 3 bulan itu kalian sudah mempertanyakan. Dan usahakan pindah, tunggu dulu working permit kalian turun. Jangan kalian masuk sebulan, pindah lagi ke tempat lain, sebulan pindah lagi ke tempat lain. Karena ditakutkan nanti di luar kalian ditanyakan working permit pada saat masih hidup pisah. Apalagi kalau pisah kalian sudah mati, itu hati-hati ya. Karena sekarang peraturan di pemerintahan Polandia telah mencabut tentang peraturan masa pandemi ini, virus corona kemarin itu telah dicabut. Jadi berlakunya itu sekarang statusnya normal. Jadi kita harus dalam kondisi resmi di Polandia. Bagi kalian yang tidak memiliki visa, segera urus, ataupun kalian yang udah mati visanya, segera urus Karta Pobytu atau TRC.
untuk melanjutkan tinggal di Polandia secara legal. Oke, jadi itu Kak prosedurnya. Jadi saya bingung jawabnya kalau Kakak nanya harus ada persetujuan atau tidak, karena masing-masing agensi berbeda. Jadi saran saya, jika memang pekerjaannya nggak oke, jam kerjanya kurang, gajinya sedikit banyak potongan, silahkan pindah saja. Yang penting kamu masih memegang dokumen kamu, booking permit kamu masih di kamu, paspor kamu masih di kamu. Silahkan pergi dan cari agensi lain. Dan agensi lain pun tidak mempertanyakan tentang kamu dari mana pindah, udah disetujui dengan agensi kamu yang lalu belum, kamu diizinkan belum, agensi tidak mempertanyakan itu. Pokoknya agensi terima kamu, sini paspormu, visamu, oke nggak, masih aktif kah? TRC-mu ada nggak? Sini silahkan, dan akan diurus kembali TRC, dan juga kontrak kerja akan diberikan kontrak kerja yang baru lagi. Oke, jadi untuk masalah pindah di sini itu tidak sama seperti negara lain, bebas, terserah kita mau pindah kemana. Tidak dibebankan kepada kita, tidak juga ditanggungkan kepada agensi kita. Jadi kita bebas mau pindah kemana, selagi prosedurnya bisa kita buat secara normal. Artinya dokumen kita masih bisa berjalan secara baik, ataupun kita sudah mengantongi dokumen-dokumen untuk kerja di sini. Jangan sampai kita pindah namun dokumen kita semua hancur, tidak terurus. Di sini kita ngurus TRC belum jadi pindah ke lain, ngurus lagi TRC belum jadi pindah ke lain. Itu kacau dan akan beresiko kepada legalitas kita di Polandia. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ada pertanyaan lain silahkan tulis di bawah ini. Saya akan mencoba menjawabnya satu persatu. Bye-bye.